Sejumlah fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta rusak pasca tempat itu dipadati massa yang datang untuk menjemput pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Fasilitas yang rusak diantaranya kursi tunggu, kaca pembatas, hingga tanaman. Hari ini tercatat ada 17 penerbangan Lion Air dan 26 penerbangan Batik Air yang mengalami keterlambatan rata-rata lebih dari 1 jam. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan karena kedatangan Habib Rizik Syihab pada Selasa, 10 November 2020 pagi. Pembatalan sejumlah penerbangan terjadi karena ribuan simpatisan Habib Rizik Syihab memadati bandara sejak pukul 5 pagi. Saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta. Ramainya simpatisan, pendukung dan fans Rizik saat melakukan penjemputan terhadap dirinya di bandara tentu saja akan menyisakan bekas atau bukti yang bikin kesal. Ada sejumlah kerusakan yang terjadi di area bandara karena ulah pendukungnya yang tidak tertib. Memang sejak kapan mereka bisa tertib? Mari kita jelaskan satu persatu. Beberapa fasilitas pendukung Bandara Soekarno-Hatta rusak. Salah satunya adalah kursi tunggu yang rusak karena dijadikan tempat berdiri orang-orang yang ingin melihat Rizik. Meski sudah diimbau agar jangan berdiri di atas kursi, himbauan itu tidak didengar. Beberapa massa tetap berdiri sambil merekam kedatangan Rizik dari atas kursi tunggu. Beberapa kursi tunggu rusak, kaki-kaki kursi patah, sehingga kursi tak mungkin bisa digunakan. Selain itu, kaca pembatas di area Terminal 3 juga retak. Gipsum pembatas area renovasi pun rusak. Di area luar, sejumlah tanaman pun terlihat bekas terinjak-injak. Batang-batang pohon juga terlihat patah. Siapa yang mau tanggung jawab? Semuanya pasti tiarap dan pura-pura bodoh. Mereka mungkin tidak mau mengaku, mengatakan itu adalah oknum. Mereka bakal bilang sudah mengimbau tertib tapi tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka yang tidak tertib. Begitu seterusnya sampai mereka ngeles bikin pusing telinga. Beginikah yang disebut mau menggelorakan revolusi akhlak? Memalukan. Kalau memang gentleman, sisihkan pendapat atau kutip iuran dari pendukung untuk mengganti kerusakan di bandara. Buktikan kalau dia memang patut jadi contoh. Meski kita sudah tahu kalau orang ini memang tidak patut diteladani. Pendukungnya seenak jidat, bikin repot pengguna jalan, bikin kesal penumpang yang ketinggalan pesawat dan terhalang delay berjam-jam. Beberapa banyak kerugian material dan non-material yang disebabkan oleh kelompok ini sudah tidak terhitung lagi. Bagi yang sudah kenal pendukung Rizik dari zaman dulu, pasti sudah tidak syok lagi mendengar berita ini. Sebagian suka berbuat kerusuhan, kekerasan, pengerusakan, kekacauan, bikin repot banyak orang, mengganggu aktivitas orang. Sepertinya memang itu adalah bagian dari SOP mereka. Kalau tidak begitu, seolah bukan pendukung Rizik namanya. Dan lagi-lagi, banyak yang menyayangkan kenapa hal seperti ini bisa terjadi, apalagi di tempat vital seperti bandara. Mereka bingung di mana peran aparat berwenang di saat menghadapi situasi seperti ini. Kelompok sampah bertindak di luar batas aturan, tapi seolah tak ada tindakan tegas untuk menindak mereka. Dan sejujurnya, memang lebih baik menggunakan pendekatan persuasif ketimbang terjadi kerusuhan yang membuat situasi makin kacau. Tapi perlu diingat juga, ini hanyalah pemanasan. Ini baru permulaan. Rizik pulang bukan sekedar pulang ke rumah lalu duduk diam sambil nonton TV dan menghabiskan masa tua. Ada udang di balik bakwan, ada misi di balik kepulangannya. Kemungkinan besar ada tugas yang akan dijalankan dalam waktu dekat, mungkin terkait tahun 2022 dan 2024. Kalau dalam tahap permulaan saja, Rizik dan pendukungnya liarnya tak bisa dibendung, apalagi diberantas. Next, mau gimana lagi? Mungkin kita harus menunggu langkah catur pemerintah dalam menghadapi babak politik baru ini. Tahun depan bakal lebih seru, lebih intens, dan lebih panas.
Kelompok ini memang dari dulu tidak membawa manfaat apapun bagi bangsa ini. Nyusahin orang memang jagonya mereka. Gaya dan penampilan agamis, mengaku paling benar, mewakili umat katanya. Harusnya etika harus mencerminkan perilaku yang agamis juga, berperilaku sopan santun, tertib, dan tidak mengganggu lalu lintas dan flag traffic. Bukan malah liar dan bikin rusak sejumlah fasilitas di bandara. Itu fasilitas umum yang dibeli dari uang rakyat, bukan uang sumbangan dari FPI. Dari kejadian ini kita bisa memetik sebuah hikmah. Rasanya pemerintah harus segera antisipasi ini agar tidak menjadi tren ke depan. Soalnya mereka merasa punya banyak masa, sehingga bisa buat aturan sendiri. Bahkan jika sampai melanggar aturan, mereka merasa aman-aman saja. Ibarat banyak masa identik dengan punya kekuasaan sendiri, bisa bertindak seenak jidat. Begitu diciduk, langsung teriak rezim zalim. Akhir kata, selamat kembali buat Rizik. Kita tunggu langkah apa yang dia lakukan selanjutnya. Sejumlah fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta rusak pasca tempat itu dipadati massa yang datang untuk menjemput pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Fasilitas yang rusak diantaranya kursi tunggu, kaca pembatas, hingga tanaman. Hari ini tercatat ada 17 penerbangan Lion Air dan 26 penerbangan Batik Air yang mengalami keterlambatan rata-rata lebih dari 1 jam. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan karena kedatangan Habib Rizik Syihab pada Selasa, 10 November 2020 pagi. Pembatalan sejumlah penerbangan terjadi karena ribuan simpatisan Habib Rizik Syihab memadati bandara sejak pukul 5 pagi. Menyangkut soal-soal yang berkenaan dengan hukum dan politik, kita ini negara kesepakatan, menjadi pegangan bersama dalam menyelesaikan semua masalah, termasuk dalam mengatasi, menemukan solusi terhadap semua perbedaan pendapat. Kalau kita bicaranya hanya halal haram, sulit kita ini berkomunikasi antar agama. Kalau kita beragama itu hanya halal haram, yang halal cuma kita, yang lain itu haram semua. Nanti ujung-ujungnya, ya kan, kalau tidak mendukung ini namanya kafir. Kalaupun misalnya diam saja, seperti saya kan harus diam, tidak boleh banyak bicara. Ini munafik.